Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome in the sixth meeting ya pada mata kuliah micro teaching. Okay, in this meeting we will discuss about basic teaching skills ya, including opening, explaining, and also closing lessons in English language teaching. Okay, before starting the discussions, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, here are the learning objective. Tujuan pembelajaran kita pada meeting kali ini yaitu mengidentifikasi teori keterampilan dasar, membuka, menutup, dan juga menjelaskan materi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mampu mengimplementasikan keterampilan dasar, membuka, menutup, dan menjelaskan materi pada proses pembelajaran bahasa Inggris. Okay, in English language teaching atau ELT dia dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, basic teaching skills are essential for every pre-service teacher. Okay, sehingga pre-service teacher ini harus menguasai basic teaching skills. Ya, menurut Alan and Ryan, basic teaching skills are specific observable teaching behaviors that can be practiced and improved through micro-teaching. Ya, jadi dalam micro-teaching ini kita akan membahas basic teaching skill, ya, dan bagaimana cara mempraktekannya. Okay, dalam ELT, there are three of the most crucial skills. Ya, ada 3 skill basic yang penting untuk kita as a pre-service teacher pahami dan juga harus mampu untuk kita implementasikan. The skill of opening the lesson. Ya, opening the lesson. Ini basic skill, sehingga harus dipelajari dan juga harus mampu untuk kita praktekkan. The second itu adalah skill explaining skill, ya, atau opening lesson itu bisa kita sebut dengan set induction. Yang kedua ada explaining skill, dan yang terakhir ada skill of closing the lesson atau closure. Ya, jadi 3 skills ini merupakan basic yang harus kita pelajari dan harus mampu kita untuk praktikkan. Oke, kita bahas skill yang pertama yaitu opening the lesson atau set inductions. Apa sih itu opening dan bagaimana gitu ya? According to Turney, set inductions refers to the teacher's effort to create students' readiness, attention, and motivations for learning new material. Oke, jadi pada dasarnya opening lesson ini adalah bagaimana upaya kita untuk menjadikan siswa ini siap dulu nih untuk menghadapi pelajaran, gitu ya. Memotivasi dulu, kemudian membuat mereka attend terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti, gitu ya. Nah, ini opening lesson atau set inductions. Dan menurut Sardiman, adds that opening a lesson functions to attract attention, stimulate motivations, and connect students' prior knowledge with new learning content. Nah, tambahan menurut Sardiman ini, jadi memang ya fungsi dari opening itu adalah untuk attract the attentions. Jadi untuk membuat siswa memperhatikan gitu ya. Kemudian juga stimulate their motivations. Kita stimulasi dulu motivasi belajar mereka seperti itu. Biasanya ini kita bisa menggunakan
penyampaian tujuan-tujuan pembelajaran di meeting kali itu. Nah, yang terakhir adalah connect students prayer knowledge. Ya, jadi kalau misalkan mereka ada mengkaitkan gitu ya, pengetahuan mereka sebelumnya atau materi sebelumnya dengan materi baru mereka pada meeting kali itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan pada set inductions. Oke, beberapa tujuan yang harus dicapai pada proses set induction. Yang pertama, to attract students' attention. Pastikan student sudah fokus pada proses pembelajaran yang akan disampaikan, stimulate interest and motivation to learn. Ya, pastikan opening itu menstimulasi motivasi mereka, kemudian juga interest mereka. Jadi mereka tertarik terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. To provide an overview of what will be learned. Biasanya harus nih dalam set inductions kita harus provide overview. Jadi kita harus menggambarkan kira-kira mau belajar apa sih gitu ya. Kira-kira hari ini kita mau membahas apa saja seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah connect previous lesson with the new topic. Nah, ini penting sekali nih mengkaitkan antara materi sebelumnya dengan materi baru di hari itu. Oke, now how to apply. Sekarang gimana nih prakteknya? Oke, first, kita bisa lakukan using visual or multimedia aids. Oke, boleh pakai visual aids atau alat peraga seperti itu ya. Contohnya, before teaching descriptive text, show a picture of a celebrity and ask, can you describe this persons? Nah, itu ya. Jadi menstimulus mereka untuk mengetahui kira-kira mau belajar apa sih hari ini, seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan visual, baik itu video atau mungkin picture ya dalam contoh di sini. Oke, yang kedua adalah asking leading questions. Boleh nih kita menanyakan sesuatu yang relate dengan materi pada hari itu. Contoh, what do you usually say when you meet someone for the first time? Nah, ini untuk mengajarkan contoh kita mau mengajar materi atau text greetings atau greetings expressions and introductions gitu ya. Or maybe telling a short contextual story. Nah, ini juga boleh dilakukan. Misalkan before you teach about descriptive text, ini contohnya tentang animals gitu ya. Kita bercerita dulu atau telling a short contextual story. Contohnya, last week I went to the zoo and saw an animal with a very long neck. Do you know what it is? Nah, ini adalah salah satu contoh telling a short contextual story. Ya, untuk leading students kepada materi yang akan dibahas pada meeting kali itu. Nah, ini yang terakhir, relating the students' experience ya. Koneksikan dengan pengalaman students. Contoh, have you ever written about your best friend? Today we'll learn how to describe people. Nah, gitu ya. Jadi kita mengkoneksikan antara pengalaman dengan materi hari itu. Misalnya dengan menanyakan, kamu pernah nggak gitu ya menulis tentang your best friends? Nah, ini kan pengalaman, pernah atau enggak kan? Nah, ketika mereka jawab yes, pernah gitu ya. Nah, baru kamu jelaskan bahwa okay, now kita akan belajar tentang how to describe people atau bisa pancing mereka siapa yang pernah kamu tulis gitu ya. Siapa yang pernah kamu karakter siapa yang pernah kamu tulis dan lain sebagainya. Nah, baru masuk pada materi hari itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam opening. Oke, atau set inductions.
Oke, second, ini skill of explaining or explaining skill ya. Explaining skill, oke. Menurut Brown, explaining is the process of helping learners understand ideas or concept by using clear, structured, and contextualized language. Oke, jadi pada dasarnya proses ini atau fase explaining atau kemampuan explaining ini adalah kemampuan di mana teacher can help learners understand ideas atau juga konsep pembelajaran using clear structure and contextualized language. Oke, kemudian menurut Turney, defines it as the ability to present information systematically and meaningfully so students can comprehend it easily. Nah, jadi menurut Turney, ini adalah sebuah kemampuan kita sebagai guru untuk present the information systematically. Ya, bagaimana kemampuan kita untuk memberikan informasi, memberikan knowledge secara sistematis dan juga meaningful, sehingga students mampu untuk memahami materi dengan mudah. Okay, this is a skill of explaining. Ya, apa sih tujuannya? Okay, to help students understand concepts or materials. Ya, jadi tujuan ability to explain ini adalah help students understand the concept of our materials, kemudian answer students confusions and misconceptions, tentunya menghilangkan kebingungan gitu ya tentang materi. Jadi proses explaining ini atau skill kita dalam explain ini sangat penting karena ketika kita memiliki skill ini, maka students akan memahami materi dengan mudah, kemudian juga answer students' confusions. Jadi tidak ada lagi kebingungan seperti itu, karena cara penyampaian kitanya juga sudah jelas. To provide meaning and clarity in learning. Ya, bagaimana proses ini bertujuan untuk provide meaning, kemudian kejelasan materi ajar. Jadi penting bagi kita as a pre-service teacher untuk mampu mengaplikasikan skill explaining. Okay, now what are the principles of good explanations? Harus seperti apa nih untuk menerapkan or to practice explaining skill? Yang pertama adalah clarity. Use simple and understandable language. Pakai bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Ya, structure. Present idea logically and in order. Pastikan kita mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu yang sistematis, logical, dan juga sesuai dengan materinya, gitu ya. Relevance. Link explanations to students' real-life situations. Pastikan explanations yang kita sampaikan ini harus relevan atau ada koneksinya dengan students' real life, gitu ya, situasi atau kondisi yang real yang mereka rasakan. Oke, kemudian examples. Bagaimana examplesnya? Use concrete examples and illustrations. Pastikan contoh-contoh atau ilustrasi itu harus bersifat konkret, ya, tidak kemana-mana, jelas, gitu ya. Kemudian feedback. Check students understanding through interactions. Ya, bagaimana pada step ini kita checking students understanding. Jadi harus ada feedback dalam menjelaskan materi atau dalam sesi explanations. Okay, how to apply? Ya, bagaimana nih mengaplikasikan explaining skill? First, give clear definitions and examples.
Tadi ya, pastikan definisi ataupun contoh-contoh yang kita berikan itu jelas. Oke, kemudian write key points on the board to help visual learners. Ya, even kalau kita nggak menulis gitu ya, pastikan kita sajikan PowerPoint presentations gitu ya, atau menulis di papan tulis itu juga sudah menjadi alat bantu untuk mengaplikasikan proses penjelasan yang baik. Then use tone and gestures to emphasize meaning. Jadi untuk membantu pemahaman mm, materi, nah kita juga bisa menggunakan tone yang sesuai ataupun gesture yang sesuai gitu dalam menjelaskan. Jadi bagaimana nih gesture guru gitu ya, harus seperti apa. Nah, sesuaikan juga tone kita. Jadi tone dalam menjelaskan itu nggak mesti terlalu tinggi begitu ya, sehingga siswa tetap bisa memahami penjelasan dengan baik. Encourage students feedback. Nah, ini juga penting untuk let students summarize the concept in their own words. Ya, dalam menjelaskan, nah kita juga bisa ada interaksi gitu ya, atau feedback, sehingga kita bisa checking students understanding. Ya, the last part is skill of closing. Ya, ternyata dalam closing juga ada ketentuan-ketentuan ya. Dan closing ini merupakan skill yang harus kita miliki gitu ya. Closing the lesson. Okay, according to Turney, closure is the teacher's activity to summarize what has been learned and evaluate students' understanding at the end of the lesson. Jadi pada fase closing, nah teacher harus mampu untuk memberikan some activities supaya students bisa memahami gitu ya, apa sih materi yang sedang diajarkan pada akhir pembelajaran. Begitu kita membuat summarize ya sehingga students lebih paham begitu. Kemudian editions by Hamalik ini state that the lesson closure helps reinforce learning and leave the lasting impressions. Ya, jadi pada fase closing ini kan kita memberikan lasting impressions kepada students terkait materi di hari itu, gitu ya. Nah, ini juga perlu kita sampaikan dengan jelas dan membuat summarize yang sederhana dan clear. Okay, these are the objectives atau tujuan dari closing of the lesson. Ya, yang pertama adalah summarize key point of the lesson, give feedback and reinforcement, evaluate learning outcomes, and the last is motivate students for the next lesson. Ya, jadi ini empat poin yang bisa kita provide dalam our closing of the lesson ya. Simpulkan dulu or summarize, giving feedback to the students, and the next is evaluate learning outcomes. Kita evaluasi atau assessment di sini, dan yang terakhir the last but not least ini ada motivations to students ya, berikan motivasi, advice supaya students termotivasi untuk mengetahui the next lesson. And here how to apply. Ya, kita bisa mengaplikasikannya dengan ask the students to summarize. Ya, kalau memang bukan kita yang summarize, kita bisa ask the students to summarize. Ini juga untuk checking understanding, students understanding about the lesson. Ya, give a short quiz atau reflections questions. Ini juga boleh dilakukan, bisa dilakukan short quiz ya, untuk assessment, untuk evaluations, provide homework or follow up the task. Boleh juga kita sajikan homework ya, apa yang bisa mereka kerjakan di rumah, ataupun kita bisa follow up the task ya. And then with prize and motivations. Jadi diakhiri dengan some motivations ya untuk menutup pelajaran. Okay, that's how to apply.
Okay, the integrations of three skills in micro teaching: opening, explaining, and closing. Nah, ini tiga skill yang perlu kita pelajari dan juga mampu kita praktekkan dalam ELT ya, supaya menjadikan pembelajaran kita more interactive, komunikatif, dan juga meaningful. Okay, that's all for this meeting. You can tell on your video about the discussions about three skills tadi ya, opening, explaining, dan juga closing, and how to apply them in ELT. Okay, that's all. Let's say hamdalah together for closing. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.